Ya, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik, semuanya sehat selalu. Ya, coba kalian buka halaman 12 buku paketnya. Ya, ini Bapak udah tampilkan, tapi kita samakan. Lihat buku paket halaman 12. 1.2 menentukan rumus bilangan suku ke N barisan bilangan. Nah, yang pertama itu kan di sini dengan tuntunan pola. Oke. Dengan tuntunan pola itu bagaimana ya? Apa ini maksudnya, ya kan? Ada tabel 1.3 ya, tabel 1.3 banyak sudut yang dibentuk, banyak sudut yang dibentuk dari ruas garis yang berpotongan. Nah, ini ada tabelnya, ya. Oke. Kita lihat dulu. Ini artinya apa sih? Banyak ruas garis yang berpotongan satu. Berarti garisnya ini ada satu. Ini cuma ada satu. Oke, kalau banyak ruas garis yang berpotongan dua. Ini seperti ini. Nah, ininya ada dua. Seperti ini. Kalau tiga, berarti ini 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 2, 3, ini 4 ya. Garisnya ini lurus ya. Anggap lurus. Oke. Kalau 5 ya kalian lakukan sendiri ya. Lalu di sini banyak sudut yang dibentuk ya. Oke, karena ini hanya ada satu garis, berarti sudutnya ada nggak sudut yang dibentuk? Nggak ada ya. Nah, sudut itu dibentuk minimal oleh perpotongan dua garis. Berarti banyak sudut yang dibentuk 0. Ini tidak ada sudut yang kebentuk ya. Oke. Jadi 0. Sekarang banyak ruas garis yang berpotongan 2. Bentukannya kan seperti ini. Berarti banyak sudut yang dibentuk cuma ada berapa? Ada 1. Ya. Sekarang banyak ruas garis yang berpotongan ada 3. Kan bentukannya kayak gini. Ini. Berarti kita ngitung ini apa? 1, 2 ya. Oke. Satu lagi yang mana? Yang besar yang ini. 3. Makanya ada 3. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Kenapa? Di sini adalah banyak sudutnya ada 3 ya. Lalu kalau banyak ruas garis yang berpotongan ada 4. Oke, banyak sudut yang dibentuk ada berapa di sini? 6. Kita buktikan ada 6 ya. Ini berapa yang kecil ini? 1, 2, 3. Ini ada 3 ya. Oke, ini ada 3. Berarti 3 ditambah berapa? Oke. Kita hitung lagi di sini. Sekarang ini 1 ya kan? Nah, berarti lebih besar dikit, berarti ada 2 ini ya. Berarti sudut ini kan 1, lalu ini 2, berarti ditambah 2 ya. Satu lagi yang mana? Satu lagi yang paling besarnya. Berarti dari sini ke sini 3 seperti ini. Membentuk sudut kan ini. Berarti ini terakhir yang paling besarnya ditambah 1. Oke, ditambah 1. Berarti totalnya ada berapa? Kalau dijumlahkan ada 6. Ya. Ada 6. Nah, tergantung ya. Nah, di sini polanya adalah yang pertama ini 0 ya. Polanya yang pertama ini terbentuk ini 0. Ini cuma ada 1. Ya kan? Ini
2, ya kan? Ini ada 2, ditambah yang paling besarnya ada 1. Oke. Kalau yang keempat, polanya 3 tambah 2 tambah 1. Ini ada 6. Ya. Nah, anak-anak, ya. Kalian masih ingat nggak waktu belajar kelas 7, ya? Waktu belajar kelas 7, ya. Oke. Waktu belajar kelas 7, notes di sini. Bapak akan mengingatkan lagi waktu belajar kelas 7, ya. Kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai N, ya. Ini apa rumusnya? N dikali N plus 1 dibagi 2, ya. Oke. Ini kalian harus ingat, ini waktu apa? Ini waktu kelas 7, ya. Pernah dijelaskan. Nah, apa hubungannya? Cuman di sini kan mulai angka berapa? 0, ya kan? Ini 0, ini 1, ini 3, ini 6. 0 itu bisa didapat 0, 1, 1, 3 itu didapat dari berapa? 3 tambah 3 ini didapat dari 2 tambah 1, 6 ini didapat dari 3 tambah 2 tambah 1. Maka rumusnya, kalau kita lihat di sini, ini kan mulainya dari 1. Kalau di sini mulainya dari angka berapa? 0. Maka harus berkurang 1, yaitu kalau ini berkurang 1, jadinya apa? Ini jadi N-1, ini jadi N. Makanya rumusnya menjadi N dikali N-1 dibagi 2. Ya. Nah, kotak-kotak ini menyatakan apa sih? Ini enggak. Kotak-kotak-kotak. Nah, coba kita ganti. Ini diganti N-nya berapa? Kalau N-nya 1, ya, ini jadi 0. Kalau N-nya 2, ini kalau N-nya 1, hasilnya jadi 0. Kalau N-nya sama dengan 2, hasilnya jadi 1. Kalau N-nya sama dengan 3, hasilnya jadi 3. Kalau N-nya sama dengan 4, hasilnya jadi 6. Coba kita lihat, ya. Oke. Ini kita bentuk, ganti di sini angka 1. Kenapa digantinya jadi angka 1? Ini jadi angka 1 karena N-nya 1. Berarti kalau N-nya 2, ini diganti berapa? 2, ini 2. Kalau 3 ya diganti 3, ini 3. Kalau 4, berarti diganti 4, ini 4. Kalian hitung sendiri, jadi benar nggak? Ya. Ternyata setelah dihitung, ya, kalau diganti N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, maksudnya seperti ini, hasilnya jadi benar, ya. Ternyata hasilnya jadi apa? Benar. Nah, ini. Ternyata hasil ruas kiri sama dengan ruas kanan pada persamaan kolom di kanan. Artinya, ya, kalau secara umum, nanti kalau ini N, jadi kalau ini N, maka rumusnya jadi seperti ini. Ya, banyaknya. Jadi, kita dapat rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N-1 dibagi 2. Ya, berarti kan ini diganti oleh N, ya. Ini diganti oleh N. Karena ini N, berarti ini diganti oleh N, ini diganti oleh N. Oke. Ya. Jadi, nanti dapat kesimpulan bahwa UN sama dengan N dikali N-1 dibagi 2. Ya. Itu adalah banyaknya sudut yang dibentuk dari ruas garis yang berbeda.
potongan, ya. Oke. Setelah ini, ya. Nah, di sini setiap baris bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui. Artinya apa? Ya. Kalau 4 suku pertama di sini, nih 1, 2, 3, 1, 2, ya, nih 1, 2, 3, 4. 4 suku pertamanya. Ini sudah kita bentuk polanya, maka bisa kita simpulkan secara umum. Nanti rumusnya seperti ini. UN sama dengan N dikali N min 1 dibagi 2. Oke. Di sini rumusnya kita udah tahu tadi, ya kan? Nah, kalau rumusnya udah tahu, ya, di sini kan rumus suku ke N ini jadi kita udah tahu dengan pola yang tadi. Ya. Oke. Kita dapat menentukan secara cepat sembarang suku yang ditanyakan. Oke. Misalkan yang tadi ditanyakan suku ke 200-nya berapa? Ya kan? Suku ke 200-nya berapa? Berarti kalau nanyakan, kan tadi UN itu sama dengan berapa? UN sama dengan N dikali N min 1 dibagi 2. Ini kan, Bapak tuliskan ulang di sini. Ini tadi rumusnya kita udah dapat nih. Nah, untuk mencari U200, ya, untuk mencari U200, berarti U200 ini kan? U200. Berarti N yang di sininya, N-nya ini diganti oleh berapa? 200, ganti N-nya 200. Kalau N-nya diganti 200, ya. Kalau N-nya diganti 200, bentar. Ini kan N-nya diganti 200, berarti N ini diganti 200, ya. Jadi 200 dikali 200 kurangi 1 bagi 2. Nah, 200-nya dicoret ini. 200-nya dicoret jadi 100. Ya. 200 dikurangi 1, 199, dikalikan jadi 19.900. Jadi kita dapat, kalau ditanyakan U200 nih ya 19.900. Ya. Nah, Pak, dengan seperti ini kita bisa mencari U suku ke berapapun, ya, ditanyakan, ya, tinggal diganti N-nya berapa. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya di sini ada, ya. Oke, ini ada seperti ini. Ini dengan tuntunan pola, ya. Nah, Bapak akan lanjut adalah yang setelah tuntunan pola ini adalah selanjutnya secara intuitif, ya. Secara intuitif ini kan di sini intuitif itu apa? Ini asik, ini katanya enak, kata hati, ya. Artinya kalau kata hati ini kita punya feeling, ya. Kalau orang Jawa bilang wangsit ini namanya, ya. Jadi kita punya wangsit nih. Oh, seperti ini, ya. Oke, seperti ini, ya. Oke, karena dia punya wangsit seperti ini, artinya kita nebak nih, nebak. Oh, kayaknya seperti ini. Ya udah. Misalkan yang tadi kan sama, ya. Suku pertamanya itu kan 0, suku kedua 1. Suku ketiga 3, ya kan? Ini. Oke. Suku pertama 0, suku kedua 1, suku ketiga 3, suku keempat 6. Oh. Ini 0 1 0 tambah 1 0 tambah 1 tambah 2.
ini sama dengan 3. Yang 6 itu ternyata 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Jadi 6. Nah, ini ternyata polanya adalah N dikali N min 1 bagi 2. Jadi nanti, oh ini tuh polanya yang ini. Ya, polanya yang ini. Ya. Karena kenapa mulainya ini dari 0. Ya. Ini 0, 0 tambah 1, 0 tambah 1 tambah 2, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Oke, ini secara intuitif ya. Secara intuitif seperti ini. Oh iya, dapat UN-nya. Kalau udah dapat UN-nya, ya udah nanya suku keberapa pun bisa dicari ya. Oke. Bapak akan bahas dua dulu. Nanti yang C dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini anak-anak cukup jelas ya.